Sawu sufakum ba'ni taswiyata sufub min iqamati shalah. Monggo dipun lurusaken, dipun rapetaken sapipun. Yang depan belum terisi, diisi dulu. Bagaimana sebelah belakang? Sampun siap? Sampun siap, Pak. Ya. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini, pagi yang sangat mulia tanggal 10 Dzulhijjah, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan salah satu syiar di antara syiar Allah, yaitu salat Idul Adha. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saat ini di negeri kita ini bisa serempak untuk melaksanakan salat Idul Adha, sehingga tentunya menjadikan hati kita merasa tenang, merasa bahagia melihat kaum muslimin kelihatan guyup, kelihatan rukun, kelihatan bersatu. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Karena kita seorang muslim diperintah untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan Al-Quran, dengan talinya Allah, hablillah, yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan janganlah berpecah belah, karena memang Allah turunkan Al-Quran agar menjadi pedoman hidup bagi manusia, agar bahagia hidupnya, pertama di dunia, yang kedua di akhirat.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain yang lebih kita tekankan pada saat ini adalah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebaikan yang sangat banyak, berupa kebaikan secara umum yang Allah berikan kepada makhluk secara umum. Allah ciptakan kita, Allah wujudkan kita, Allah ciptakan makhluk yang lainnya seperti hewan dan seterusnya. Demikian pula para manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita menjadi hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pagi hari ini kita bisa mendatangi sholat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum nikmat yang lainnya. Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak, berupa kebaikan maknawi, hidayah, petunjuk, iman, Islam yang tidak diberikan kepada seluruh makhluk. Oleh karena itu para jamaah, dalam surat Al-Kautsar Allah ingatkan kepada satu, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua hukumnya juga untuk umatnya, bahwa Allah peringatkan kepada nabinya bahwa dia Allah telah memberikan banyak kenikmatan. Inna a'tainaka al-kautsara, ya Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Makna secara umum Al-Kautsar adalah al-khairu al-katsiru al-mutarakkimu, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, yang berlipat-lipat. Seperti umumnya manusia, Kanjeng Nabi juga manusia. Qul innama ana basyarum, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan ya Muhammad, aku ini manusia seperti kalian, diciptakan, punya sifat kemanusiaan. Kalau lapar dia pengen makan, kalau haus dia pengen minum, diberi nafsu, butuh istri dan seterusnya, dan Allah berikan semuanya. Seperti kita para jamaah, Allah wujudkan diri kita. Kalau seandainya kita hitung para jamaah, setiap hari kita menerima nikmat itu lebih nilainya triliunan. Coba kita bayangkan mata kita, kalau kita dicongkel kedua mata kita, dibeli 2 miliar mungkin tidak boleh. Kita perhatikan ginjal kita, kalau kedua ginjal kita itu diambil dua-duanya, diberi 2 triliun mungkin nggak boleh. Apalagi jantung kita ini gratis Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya jantung kita copot, dicangkokkan kepada orang lain, diberi 10 triliun, pasti nggak akan boleh. Karena nggak ada gunanya kita dicopot jantung kita terus kita mati. Maka para jamaah, sangat banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nggak ternilai. Al-khairu al-katsiru, di samping untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita sebagai umatnya. Belum kemudian kebaikan yang lain, yang khusus, sebagaimana yang banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Alam nasrah laka sadrak, ya Muhammad, bukankah hatimu telah kami lapangkan dengan apa? Binuril iman. Sehingga para jamaah, dengan lapangnya dada, lapangnya hati, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ringan menerima wahyu, ringan menerima syariat, dan ringan menyampaikan syariat, ringan melaksanakannya. Demikian pula untuk umatnya. Ketika seorang hamba dilapangkan hatinya oleh Allah, afaman syaraha sadrahu lil Islam wa ala nurim min rabbih, apakah sama orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah dengan cahaya Islam dengan orang yang tidak dilapangkan dadanya? Beda. Maka ketika kita merasa datang ke tempat ini merasa ringan, merasa bahagia,
Kita melaksanakan sholat 5 waktu, merasa ringan dan bahagia. Kita berkorban di hari ini nanti insya Allah, menyembelih korban, meluangkan harta kita bagi yang mampu tentunya, untuk berkorban dengan ringan dan bahagia. Maka sesungguhnya para jamaah, kita sedang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus, maka hatinya akan dilapangkan untuk menerima Islam. Ketika kita dengan ringan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sholat, berkorban, kemudian berhaji dan sebagainya, maka dengan ringan dan bahagia itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya para jamaah, wa may yurid ayudillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kesesatannya, akan disimpangkan ke jalan yang menyimpang, maka dijadikan hatinya dhayiqan, hatinya sempit. Digambarkan ka'annama yas'adu fis sama, dia merasa berat, harajan, seperti orang yang mendaki naik ke langit. Bagaimana kita naik ke langit? Kita ngeranggih langit, manjat ke langit, betapa beratnya. Maka para jamaah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat yang kita terima. Oleh karena itu, ayat selanjutnya, fasolli li rabbik wanhar. Oleh karena itu ya Muhammad, kama atainaka al-khaira al-katsira fid dunya wal akhirah. Termasuk makna al-kautsar adalah al-kautsar, telaga yang Allah berikan kepada beliau di akhirat nanti. Al-kautsar nahrun fil jannah, yang Allah janjikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang airnya nanti akan Allah alirkan ke padang mahsyar menjadi al-haud, yang kata Nabi, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang nanti akan dihampiri oleh umatku dari kiamat. Sehingga para jamaah, Kanjeng Nabi diberi al-kautsar dan umatnya akan menikmati juga. Di mana? Di padang mahsyar. Maka barang siapa yang nanti bisa mampir ke telaga al-haud, man baradahu sariba minhu, kata Nabi, barang siapa yang bisa mampir ke telaga itu, dia akan meminum airnya. Wa sariba minhu lam yatma ba'dahu abadan. Barang siapa yang bisa meminumnya tidak akan kehausan selama-lamanya. Kenapa? Karena ketika itu seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar. Tidak seperti ini, masih ada peneduhnya, masih ada gedungnya, masih ada pohonnya, masih berupa lantai yang ada rumputnya. Tetapi nanti ketika di padang mahsyar, Allah jadikan bumi ini rata. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kami akan menjadikan bumi rata dan juruzan aila nabatalaha, tidak ada satupun tanaman yang tumbuh ketika itu, tidak ada satupun bangunan, nggak ada satupun peneduh, pohon pun tidak ada. Sementara itu kita semuanya akan bangkit dari kubur kita masing-masing dalam kondisi kufatan uratan hurla, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Dan di atas kita adalah matahari yang didekatkan oleh Allah SWT milan au milaini, 1 mil atau 2 mil. Sangat panas sekali, sehingga para jamaah, orang semua kehausan, merasakan hidup yang berat. Di antara nikmat yang Allah berikan di padang mahsyar adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah al-haud, telaga yang Allah siapkan di padang mahsyar, yang airnya dialirkan dari al-kautsar. Tetapi para jamaah, Nabi mengingatkan kepada kita, fayukhtalajul abdu minhum. Tapi ada di antara hamba-hamba yang ditundung, tidak boleh mendekat, diusir, nggak boleh mendekat. Kamu tidak boleh, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh. Kenapa? Kanjeng Nabi sampai melas. Kanjeng Nabi sampai protes kepada Allah, ya Rabbi innahu min ummati, ya Allah itu umat saya, kenapa engkau usir ya Allah? Fayaqul
innaka la tadri ma ahdasa ba'dak. Ya Muhammad, setelah engkau meninggal dunia, kamu tidak ngerti, kamu tidak tahu perkara baru apa yang mereka ada-adakan di dalam agama Islam. Maka para jamaah, dalam surat Al-Kautsar ini mengingatkan kepada kita nikmat yang sangat banyak yang kita terima, termasuk nikmat secara umum. Allah wujudkan kita dengan gratis, Allah sempurnakan bentuk kita, Allah berikan kecukupan kepada kita, rizki, kemudian kebutuhan yang lainnya, plus nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah nikmatul hidayah, nikmatul Islam. Ketika hati kita dilapangkan oleh Allah, menerima Islam dengan ringan, dengan longgar, dengan penuh bahagia dan senang, menjalani ibadah dengan senang, maka itu merupakan hidayah dari Allah SWT. Maka para jamaah, sebagai bukti syukur kita kepada Allah, fasalli li rabbika wanhar, syukran li rabbika, sebagai syukurmu kepada Tuhanmu ya Muhammad, yang telah memberimu nikmat-nikmat yang banyak, dan termasuk umatmu ya Muhammad. Maka fasalli, tegakkan sholat, fasalli li rabbika wanhar, sholatlah kamu ya Muhammad, akhlis li rabbika sholataka al-maktubata wan nafilah, tegakkan sholatmu ya Muhammad, baik yang wajib ataupun yang sunnah, hanya tujukan kepada Allah yang telah memberikan engkau nikmat tersebut. Jangan engkau tujukan kepada yang lainnya. Maka dalika nahroka, demikian sembelihanmu ya Muhammad, inhar ala ismihi wahdahu la syarikalah, sembelilah kurbanmu hanya atas nama Allah. Karena para jamaah, ketika kita bisa berkorban, itu adalah rezeki dari Allah SWT, diberikan kepada kita, dan kita korbankan karena Allah SWT. Kita diperintah orang yang mampu untuk berkorban, dan tidak boleh ditujukan kepada siapapun, tapi hanya untuk Allah. Karena seluruh ibadah yang kita kerjakan hendaklah kita tujukan hanya kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir para jamaah, dalam surat Al-Kautsar Allah ingatkan kepada kita, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya ya Muhammad, orang yang membencimu dialah orang yang al-abtar al-munqati, orang yang terputus, orang yang membencimu ya Muhammad, membenci syariatmu, membenci ajaranmu, membenci peranganmu dan sebagainya, dialah orang yang terputus, yaitu terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk terputus tidak akan mendapatkan air di telaga tadi. Bagaimana orang membenci Kanjeng Nabi mengharapkan telaganya? Bagaimana orang membenci Kanjeng Nabi mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para jamaah, ayat terakhir ini mengingatkan kepada kita agar kita sebagai seorang muslim benar-benar mencintai beliau dengan sebenar-benarnya kecintaan, melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Bahkan tidak dianggap sempurna cinta kita kepada beliau sebelum kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga kalian mencintai aku, kata Nabi, melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada manusia seluruhnya. Para jamaah, cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi menjanjikan almar'u ma'aman ahabba, orang itu nanti di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai, akan dikumpulkan bersama orang dia cintai. Siapa yang kita cintai para jamaah? Nanti akan dikumpulkan wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa dikumpulkan dengan yang semisal, atau ketika raga digabungkan dengan jiwa lagi, maka akan dikumpulkan orang-orang yang semisal. Ketika kita benar-benar mencintai beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah di antara yang akan diberikan Allah kepada kita adalah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah SWT. Di antara bukti cinta kita adalah kepada beliau dengan mengikuti ajaran beliau, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
jikalau kalian, katakan ya Muhammad, jikalau kalian ngaku cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti beliau tidak ada ruginya, tidak akan sengsara, tidak akan celaka, tapi akan menumbuhkan kebahagiaan demi kebahagiaan, dan seterusnya sampai nanti kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Semoga kita bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai, dan yang paling kita cinta adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti ajarannya, bahwa beliau membawa ajaran bukan sebagai budaya orang Arab. Islam bukan ajaran orang Arab, Islam bukan budaya Arab, bukan tradisi Arab, bukan. Tapi Islam adalah dinullah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya Muhammad, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong akan masuk ke dalam agamanya Allah. Islam adalah agama Allah SWT. Cuma kebetulan Allah pilih, yaitu apa? Diturunkan di daerah Arab, Mekah dan Madinah. Allah pilih rasulnya orang Arab, dan kita sebagai manusia yang banyak diberi nikmat harus bersyukur. Nggak boleh meri, nggak boleh iri. Kita harus ridha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Setiap pagi, setiap petang kita baca 3 kali. Aku ridho, aku rela. Allah sebagai sesembahanku saja. Aku rela, aku ridho, aku ikhlas. Muhammad sebagai nabiku, aku rela, aku ikhlas. Islam sebagai agamaku. Semoga para jamaah kita termasuk di antara hamba Allah yang dipilih nanti bisa berkumpul dengan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para jamaah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita, kurban kita, zikir kita, dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihtina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Suriah wa fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. 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 Nggih. Pak. Sehat. Alhamdulillah, Pak.